Pada satu masa di mana Raden Said atau yang dikenal dengan nama Sunan Kalijogo mendapatkan tugas dari gurunya, Sunan Bonang untuk melanjutkan menimba ilmu ke Panembahan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Di samping itu pula kedatangan Sunan Kalijogo berkenaan untuk menjadi perancang pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa Kesultanan Cirebon. Karena Sunan Kalijogo terkenal sebagai pendakwa ulung dengan media wayang kulit, juga seorang yang pandai dan teliti dalam merancang sebuah bangunan. Singkat cerita, sampailah Sunan Kalijogo di Cirebon dan langsung menghadap Sunan Gunung Jati. Kehadiran Sunan Kalijogo sudah lama dinantikan oleh Sunan Gunung Jati dan Syekh Zatul Kafi yang merupakan guru dari Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijogo mendapatkan ilmu yang diajarkan lewat lesan maupun batin yang bersifat gaib, sehingga ketauhidan serta keimanan beliau semakin matang. Atas perintah Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo diberi amanat untuk mengawasi pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa dan juga menggembleng pemuda-pemudi Cirebon agar menjadi muslim yang tangguh bertakwa juga kuat fisiknya, mengingat Kesultanan Cirebon membutuhkan banyak prajurit yang nantinya dibutuhkan sewaktu-waktu. Pada masa itu Portugis sudah mulai masuk ke Nusantara. Mulailah dibangun padepokan Sunan Kalijogo di daerah Harjamukti. Bersama sang istri yang bernama Siti Zainab, putri dari Sunan Gunung Jati. Kelak dari hasil pernikahan itu lahirlah 5 orang putra-putri penerus dakwah Sunan Kalijogo. Lambat laun keberadaan padepokan yang didirikan Sunan Kalijogo berkembang pesat. Ilmu agama, ilmu kanuragan serta berbagai ilmu diajarkan sehingga terbentuklah pemuda-pemuda yang memiliki ilmu yang linui serta alim dan hebat. Di antara golongan murid beliau terbagi dalam beberapa kelompok asal-usul, salah satunya adalah gerombolan perampok dan kriminal lainnya yang sudah bertobat dan berbayat mengikuti ajaran Sunan Kalijogo. Ada juga mantan prajurit kerajaan asli Pasundan yang dulunya non-muslim. Diceritakan dalam catatan Babat Cirebon pada suatu Jumat terjadi sebuah peristiwa besar yang terjadi di padepokan Sunan Kalijogo. Saat itu masuk waktu untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Namun nampak beberapa murid dan pengikut Sunan Kalijogo asik di pinggir sungai. Mereka asik mandi, memancing dan sebagian bercengkrama di tepian sungai. Bahkan ada yang asik tiduran di atas batu-batu sungai. Melihat hal itu sang Sunan mengutus beberapa santri senior untuk mengingatkan mereka agar menghentikan aktivitasnya dan segera bersuci melaksanakan sholat Jumat. Sebagian dari santri yang diberi teguran langsung berlari untuk menjalankan perintah sang Sunan. Namun sebagian enggan meninggalkan sungai. Sampai akhir sholat Jumat para santri dan pengikut yang balelo masih asik di sungai. Hal itu membuat Sunan Kalijogo tidak berkenan hatinya. Ada rasa marah, kecewa dan sedih, sehingga tanpa sadar di dalam hatinya terucap sebuah kalimat, "Mung ketek otok sing ora gelem sembayang, hanya monyet saja yang tidak mau sholat." Tiba-tiba santri dan pengikut Sunan Kalijogo yang sedang di sungai berubah seluruhnya menjadi kawanan monyet atau kera. Sejak saat itu kawanan monyet atau kera menjadi penjaga padepokan Sunan Kalijogo hingga sekarang. Konon kawanan monyet tersebut mengikrarkan diri untuk selalu berada di sekitaran petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo sebagai wujud penyesalan serta bukti kesetiaan kepada sang guru. Sampai saat ini diyakini jumlah kera atau monyet di petilasan Sunan Kalijogo Cirebon ada 99 ekor dan terbagi menjadi 2 kelompok. Di petilasan tersebut ada beberapa makam namun bukan makam Sunan Kalijogo melainkan makam dari pengikut dan santri beliau. Diceritakan sang Sunan kembali melanjutkan dakwah serta menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan menghabiskan masa tua beliau sebagai penasehat Kesultanan Demak hingga akhir hayatnya, dan beliau dimakamkan di Kadilango Demak. Demikian cerita tentang asal mula adanya puluhan ekor monyet di petilasan Kalijogo Harjamukti Cirebon. Kebenaran cerita ini berdasarkan tutur tinular dari satu generasi ke generasi berikutnya. Percaya monggo ora yomboten dipekso. Wallahu alam bisawab, semoga ada hikmah dari tutur cerita ini.